Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai 4 pondasi yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran. Pondasi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran yaitu niat. Kata niat dalam bahasa Arab berarti keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Ada banyak sekali pengertian atau definisi mengenai niat, karena sebenarnya tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Oleh sebab itu, banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Misalnya Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Lalu Al-Fadl bin Ziyad juga berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah yaitu Ahmad tentang niat dalam beramal. Aku bertanya, apakah niat itu?" Beliau menjawab, seseorang mengendalikan dirinya ketika hendak beramal agar tidak menginginkan pujian manusia. Bisa dilihat di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Sementara itu, para ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan niat dengan adanya maksud terhadap sesuatu yang diikuti dengan mengerjakannya, atau kehendak hati untuk mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada pula yang mendefinisikan dengan kehendak hati terhadap suatu pekerjaan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti aturannya. Lalu, niat juga merupakan amalan hati atau amaliyah qalbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal, atau beribadah. Niat juga merupakan syarat sah suatu ibadah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, niat itu wajib dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita umat Islam agar senantiasa meluruskan niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, atau biasa kita sebut dengan ikhlas. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dan wajib atas seseorang mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ibadahnya, dan hendaklah meniatkan ibadahnya semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu Al-Fudail bin Iyad menafsirkan firman Allah Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Beliau berkata, yakni yang paling ikhlas dan paling benar dan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, amal itu apabila ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima.
Dan apabila benar tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Jadi harus ikhlas dan benar. Suatu amalan dikatakan ikhlas apabila dilakukan karena Allah. Dan yang benar itu apabila sesuai sunnah Rasulullah SAW. Bisa dilihat di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Selain itu, manusia juga akan diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Sebab jika niatnya baik, maka amalnya akan baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya buruk, walaupun bentuknya baik. Rasulullah SAW menyatakan, niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan karena Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in man nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal kitab Sahihnya, yaitu kitab Sahih Bukhari, sebagai muqaddimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amalan yang tidak diniatkan karena mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sia-sia. Sementara itu, Imam An-Nawawi berkata, jumhur ulama berkata, menurut ahli bahasa, ahli usul, dan yang lain, lafaz innama digunakan untuk membatasi, yaitu menetapkan sesuatu yang disebutkan dan menafikan selainnya. Jadi, makna hadis di atas adalah bahwa amalan seseorang akan dihisab atau diperhitungkan berdasarkan niatnya, dan suatu amalan tidak akan dihisab bila tidak disertai niat. Bisa dilihat di kitab Syarah Sahih Muslim. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak juga berkata, bisa jadi amal solih yang kecil dibesarkan nilainya oleh niat, dan bisa jadi amal solih yang besar dikecilkan nilainya karena niat pula. Bisa dilihat di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Selain itu, dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ada dua orang melakukan sholat. Orang yang pertama meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosanya gugur. Sedangkan orang yang kedua mendapatkan kecelakaan dan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla karena nifak dan riyanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu ada juga perkataan ulama salaf lainnya seperti Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Pelajarilah niat karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Lalu Mutarrif bin Abdullah rahimahullah juga berkata, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Sekarang sahabat Quran mungkin bertanya-tanya, lalu apa hubungannya yang saya jelaskan barusan dengan menghafalkan Al-Quran? Kita ketahui bahwa menghafal Al-Quran juga merupakan suatu ibadah. Dan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah adalah niat. Niat yang ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala. Benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya saya juga sedikit kesal apabila ada seseorang yang bertanya kepada saya, misalkan, Ustadz, bagaimana metode atau cara cepat dan mudah dalam menghafalkan Al-Quran?
Sebenarnya dari pertanyaannya saja sudah salah. Dia ingin cepat-cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Padahal ada rasa atau perasaan ingin cepat dalam menghafalkan Al-Quran, itu bisa jadi datangnya dari setan. Sementara kalau dia memang cepat dalam menghafalkan Al-Quran, itu merupakan anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dibedakan antara rasa ingin cepat dalam menghafalkan Al-Quran dan seseorang yang memang cepat dalam menghafalkan Al-Quran karena niatnya yang memang hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi sebenarnya tugas seorang penghafal Al-Quran itu untuk menghafal, bukan untuk hafal. Karena apabila tujuannya ingin hafal, ketika dia sudah hafal atau tidak hafal-hafal, maka dia akan putus asa atau malas untuk menghafalnya kembali. Sebaliknya, apabila tujuannya hanya menghafal, meskipun dia tidak hafal-hafal, dia akan tetap menghafal. Karena hafal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau diberi 5 juz, diberi 10 juz, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya terus menghafal dan memurojaahnya. Pembahasan mengenai tugas seorang penghafal Al-Quran ini juga sudah saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Jadi silakan sahabat Quran bisa menontonnya juga. Maka dari itu, niat yang benar merupakan salah satu syarat menghafalkan Al-Quran. Jika niatnya salah seperti ada ria atau pamer, lalu ujub atau bangga pada diri sendiri, atau menghafal karena hanya ingin dipanggil Al-Hafiz, maka itu sangat fatal akibatnya. Dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa lelah, malas, dan perasaan sulit tidak akan jadi penghalang dalam menghafalkan Al-Quran. Lalu di era modern ini juga banyak sekali penghafal Al-Quran yang menghafal tidak ditunjukkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagian dari mereka yang menghafalkan Al-Quran yaitu karena tuntutan orang tua, tuntutan pesantren, atau hanya mengharapkan ijazah guna mendapatkan beasiswa yang memang disediakan kepada para penghafal Al-Quran yang kini menjamur di banyak lembaga atau universitas di negara ini. Lebih parahnya lagi, ketika menghafalkan Al-Quran bukan lagi suatu hal yang dianggap sakral, bahkan lebih dianggap menjadi sebuah tren masyarakat tanpa didasari oleh kesiapan diri menjadi seorang yang benar-benar menjaga kemuliaan Al-Quran. Meskipun saya perhatikan di zaman sekarang juga banyak sekali yang sudah bisa menyelesaikan atau khatam 30 juz Al-Quran. Akan tetapi sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia seorang penghafal Al-Quran. Dia tidak menjaga hafalannya, dia tidak menjaga akhlak dan perilaku sehari-harinya. Begitupun juga dengan perkataan dan perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan seorang penghafal Al-Quran. Mengapa bisa seperti itu? Yaitu karena dari kesalahan niat ketika menghafalkan Al-Quran. Maka berujung kepada hilangnya adab-adab seorang penghafal Al-Quran. Jadi mereka hanya menginginkan untuk hafal 30 juz saja. Padahal niat dan tujuan kita menghafalkan Al-Quran sebenarnya hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, tapi malah Allah tidak ridho kepada kita? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal menghafalkan Al-Quran itu tentu sangat bagus dan mulia. Tetapi kalau hafalannya nanti hanya dijadikan sebuah profesi untuk meraih hajat dunia, tentu harus kita luruskan.
Karena menghafalkan Al-Quran adalah upaya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga ayat-ayatnya. Maka dari itu, menjadi seorang penghafal Al-Quran yang sejati dibutuhkan niat yang lurus dari awal proses menghafal hingga akhir. Karena tidak sedikit dari mereka memiliki niat yang lurus di awal. Namun seiring berjalannya waktu menjadi belok atau melenceng. Maka memperbarui niat harus sering-sering kita lakukan selama proses menghafal maupun murojaah atau mengulang hafalan. Ketika kita memulai menghafalkan Al-Quran, berarti secara tidak langsung saat itu juga dibebankan kepada kita kewajiban untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Al-Quran sampai akhir hayat kita. Walaupun banyaknya cobaan yang dialami oleh seorang penghafal Al-Quran selama proses menghafalnya, maka dari itu wajib pula kita untuk selalu meluruskan niat. Karena apabila niat kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, justru disitulah yang menyebabkan kita bisa mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Tidak mudah lupa, kita bisa cepat dalam menghafalkan Al-Quran apabila kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Sebaliknya, apabila kita ada tujuan lain selain mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu malah akan mempersulit kita dalam menghafalkan Al-Quran. Atau mungkin saja mudah menghafal, tapi mudah lupa juga, karena dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan niat dan tujuannya tidak benar-benar hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh ketika saya membina tahfidz di suatu daurah Quran. Ada peserta yang sudah hafal 10 juz Al-Quran. Lalu dia juga seorang pengajar bahasa Arab. Tapi dia mengikuti daurah tahfidz Quran karena dipaksa oleh seseorang, sehingga hafalan Al-Qurannya menjadi sangat sulit dan lambat. Dan beliau hanya mendapatkan beberapa juz saja di daurah tahfidz Quran tersebut. Padahal sebelumnya dia sudah memiliki hafalan Al-Quran 10 juz dan mahir dalam bahasa Arab. Apabila berpikir dengan logika, tentu harusnya dia bisa mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi karena niat dan tujuannya tidak benar, maka Allah lah yang mempersulit dia dalam menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, fondasi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran adalah niat, yaitu kita harus terus memperbaiki dan memperbarui niat dan tujuan kita dalam menghafalkan Al-Quran, sehingga benar-benar hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini juga merupakan kalamullah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa cepat dalam menghafalkan Al-Quran apabila kita jauh dari Allah? Kita tidak dekat dengan Allah. Maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara meluruskan niat dan tujuan kita dalam melaksanakan ibadah, benar-benar ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hafalan Al-Quran kita akan mudah dan cepat dengan sendirinya. Hal itu juga yang telah dicontohkan oleh para ulama salafus soleh di masa dahulu. Mereka benar-benar mampu menjaga niat serta hafalan mereka dengan baik. Juga selain memiliki silsilah keilmuan yang jelas, para hafiz dan hafizoh zaman dahulu juga menjadi sosok yang spesial karena keikhlasan mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kekuatan agar kita senantiasa berniat ikhlas
hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.